Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suciati, selaku pemilik dari Dapur Mak Ejo. Di sini saya berada di alamat Jalan Bengawan Solo 109 Pakunden, Blitar. Untuk mendirikan usaha nasi pecel ini sebenarnya ide awalnya begini, sebelum kita ngomong ide ya. Dulu jauh sebelum kita mendirikan ini, awalnya dari perkawinan kita masih baru, itu kita sudah merintis ke nasi pecel. Berhubung karena kita memiliki anak kecil, jadi kita punya baby, akhirnya yang meneruskan ibu warung sebelah. Ibu warung sebelah itu. Jadi sekitar tahun 2001. Terus akhirnya saya pekerjaan lain, mengambil ke alih profesi tata rias. Ya, nah di situ dari tahun 2004 itu kita mulai menekuni ke profesi tata rias. Nah, dengan berjalannya terus kita tata rias, akhirnya kemarin di tahun 2019 kemarin terlanda COVID kan. Nah, di situ secara otomatis kita terjeda untuk tata rias. Otomatis mau nggak mau kita berhenti karena terkena lockdown itu, dan dari pemerintah juga tidak mengizinkan pengadaan tata rias. Nah, setelah itu, setelah COVID reda, sebelum COVID reda, kita berpikir lockdown sudah 3 bulan kok belum berlalu. Awalnya kan begitu, lockdown 2 minggu, ditambah lagi lockdown lagi 2 minggu, akhirnya sampai 3 bulan kok belum berlalu. Kita berpikir kalau secara kehidupan rumah tangga tidak ada pekerjaan sama sekali dan kita punya anak-anak yang masih kecil, otomatis kan berpikir kita harus kemana. Akhirnya kita berpikir apa kita kembali ke nasi pecel lagi seperti yang dulu. Nah, akhirnya kita mulai merintis lagi ke nasi pecel, dan selama COVID alhamdulillah menurut saya COVID membawa berkah. Karena COVID membawa berkah, kenapa? Dengan berjalannya adanya COVID, saya berhenti, otomatis berhenti rias. Ternyata kita bukan nasi pecel lagi, alhamdulillah sama yang kuasa diberi jalan. Dan itu berjalan sampai hari ini. Begitu. Kalau untuk ukuran kenapa kita milihnya ke pecel, memang seperti yang saya ceritakan di depan, ya tahu kita dulunya sudah merintis ke pecel, jadi yang saya rasa sudah lebih kita kenal dan kita sudah benar-benar bisa menguasai awalnya kan di pecel. Terus habis itu kita pengen untuk pengembangan selain pecel, makanya kita kasih menu pilihan yang lain. Mungkin ada konsumen yang menginginkan menu-menu yang lain, contohnya seperti rawon, seperti lodeh, seperti makanan-makanan pendamping yang lainnya seperti itu. Kalau ukuran kendala sebenarnya pernah. Awal kita mulai buka, seakan-akan kita kan merintis lagi ya. Nah, waktu itu mau nggak mau ya kita memperkenalkan lagi nasi pecel kita seperti apa. Terus untuk ke konsumen itu kita juga tetap memperkenalkan lagi. Dan akhirnya sempat juga down karena kan merasa penjualan kita untuk ukuran laku awalnya memang sedikit tersendat, tapi dengan
dengan ketelatenan ataupun ketelatenan kita dan kesabaran, alhamdulillah Yang Maha Kuasa akhirnya memberi jalan. Sedikit demi sedikit kita akan semakin laku dan bertambah untuk omsetnya. Kalau promosi usaha, kita nggak ada promosi yang secara nyata, nggak Mas. Itu cuma promosinya kepok tular. Untuk istilah orang Jawa gitu, kepok tular itu dari omongan orang ke orang gitu. Kalau untuk istilahkan kita menaikkan ke dunia maya itu kita belum pernah. Kalau untuk omset, karena kita ini kan usahanya usaha nasi pecel dan hanya untuk ukuran lingkungan ya, itu alhamdulillah kita yang paling tinggi sampai mencapai hampir 3 juta per hari. Omset terkecil ya kurang lebihnya 1 juta. Untuk bahan kita belanja ke pasar Mas. Ya, soalnya kalau misalkan kita belanja, mohon maaf ya, di warung-warung dekat itu harganya kan sedikit lebih mahal. Kalau kita mau belanja ke pasar sendiri, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Kalau buka cabang sementara belum, cuman kita punya rencana untuk pengembangan. Kalau pengembangan seperti ini, maunya kita, pagi kita tetap menu-menu tradisional seperti ini yang kita jalankan setiap hari. Untuk ukuran siang nanti sekitar jam 12 ke atas, kita pengennya tetap menunya ada menu tradisional, tapi kita sisipi sedikit seperti kafe gitu maunya. Jadi nanti kita kafe tidak pakai menu yang harga terlalu seperti kafe-kafe yang mahal gitu, enggak. Kita tetap standar harga warung, cuman untuk penyajian kita, terus tempat-tempat kita pengen kita ubah seperti kafe. Kita memang sudah punya resep keluarga Mbak, jadi memang mungkin dengan bumbu-bumbu di tempat lain mungkin beda rasanya. Itu memang kita sudah punya bumbu keluarga, resep keluarga. Kalau masalah tips dan saran, saya malah welcome sekali, monggo kita sama-sama berusaha, belajar untuk membuka usaha, karena kan kehidupan kita akan terus berjalan ya. Jadi misalkan pengen buka atau kita welcome sekali, siap membantu. Untuk menghadapi persaingan, yang penting kita tetap jalan secara seperti yang kita jalankan. Untuk rasa dan terutama rasa ya, kita tetap menjaga itu. Bagi saya itu yang utama. Kalau dimana kita rame rasa dikurangi, otomatis orang nanti akan lari. Kalau kita tetap berpegang teguh sama rasa dan resep kita, insya Allah kita masih tetap bisa jalan.